Hasil pengawasan pemilu bisa diakses secara terbuka oleh publik. Operator e-Datuda dilatih untuk wujudkan satu data daya. Kisah inspiratif Abdullah dari petani hingga industri coklat Sabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Kompas Aceh, hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari ibu kota maupun daerah. Bersama saya Rizka Devina, Kompas Aceh, selengkapnya independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama. Saudara, Bawaslu menegaskan bahwa seluruh hasil pengawasan pemilu harus dapat diakses publik sebagai wujud keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui, menilai, serta memberikan masukan terhadap proses pengawasan yang dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Bawaslu RI Fuadi saat membuka forum literasi keterbukaan informasi publik di Banda Aceh bersama unsur masyarakat sipil hingga penyandang disabilitas. Keterbukaan informasi publik serta hasil pengawasan dilakukan oleh semua pihak harus disampaikan secara langsung. Diharapkan masyarakat bisa mengakses dan mengetahui hasil pengawasan yang dilakukan. Penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan pelanggaran administrasi harus diketahui oleh masyarakat untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat. Keterbukaan informasi publik ini adalah merupakan satu hak publik yang memang harus diketahui secara transparan, ya, berkaitan tentang pengawasan partisipatif. Kerja-kerja pengawasan penyelenggaraan pemilu, terutama di wilayah pengawas pemilu, ya, ini harus diketahui publik. Hasil dari keterbukaan informasi publik diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak, baik untuk riset, skripsi, dan keperluan lainnya yang memerlukan data dari Bawaslu. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, Saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Banda Aceh hari ini menggelar razia dalam Operasi Zebra Selawah 2025 di kawasan Jalan Teguh Umar, Banda Aceh. Sejumlah pengendara terjaring pelanggaran dan yang paling banyak ditemukan adalah pengendara yang tidak menggunakan helm saat melintas. Operasi Zebra Selawah yang dilaksanakan oleh Polres Banda Aceh menjaring banyak pengguna jalan yang melanggar. Masih banyak pengendara tidak menggunakan helm saat berkendara dan helm tidak berstandar SNI. Selain pelanggaran tidak menggunakan helm, razia menjaring pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, pengendara melebihi batas kecepatan, penggunaan knalpot prom, melawan arus, serta mengemudi di bawah umur. Jadi untuk hari ini lebih banyak tidak gunakan helm SNI, bahkan tidak gunakan helm sama sekali. Nah, jadi untuk itu kita tegaskan supaya masyarakat benar-benar mengindahkan dan jangan takut dengan adanya razia. Karena kita laksanakan ini supaya untuk keselamatan kita bersama. Kita harus turun ke lapangan, kemudian harus banyak sosialisasi sehingga masyarakat ataupun pengendara kendaraan benar-benar sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Operasi Zebra Selawah 2025 berfokus utama pada penegakan hukum terhadap sejumlah pelanggaran lalu lintas guna meningkatkan kedisiplinan dan menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, Saudara, tim reserse kriminal Polres Lok Sumawe berhasil membekuk seorang pelaku penembakan seorang tukang bakso hingga merenggang nyawa di Desa Alulim, Kota Lok Sumawe. Inilah saat tim kepolisian Polda Aceh bersama Resmo Polres Lok Sumawe berhasil menangkap pelaku pembunuhan Muhammad Nasir, tukang bakso di Desa Alulim, Lok Sumawe, Aceh. A dibekuk petugas di Kabupaten Biren saat hendak melarikan diri ke luar negeri. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan satu pucuk senjata api laras pendek beserta 3 butir peluru aktif. Dari keterangan kepolisian, insiden itu bermula dari persoalan uang transfer 90 juta yang dikirimkan kepada korban pada 7 November lalu. Namun sebanyak 30 juta telah digunakan korban untuk membayar hutang. Karena tidak ada titik temu terkait uang tersebut, pelaku kemudian mendatangi korban pada 9 November. Kemudian korban diajak menuju jembatan berjarak sekitar 10 meter dari tempat semula. Disitulah terjadi cekcok yang berujung penembakan. Korban dieksekusi dengan menggunakan senjata api, ya, laras pendek. Korban ditembak 2 kali, ya, satu mengenai lengan, kemudian satu lagi luka mengenai leher
tembus ke kepala yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur dan meninggal di tempat. Untuk pelaku yang sudah kita amankan adalah Agus Lee binti Sofyan. Ini adalah pelaku yang melakukan penembakan terhadap korban Nasir. Ini kami ungkap dalam waktu 3 kali 24 jam. Ya, kejadian di tanggal 10 November kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pada tanggal 13 hari ini, tadi subuh. Jadi jam 6.15 pelaku berhasil kami tangkap di wilayah Biren. Korban ditembak 2 kali mengenai lengan dan leher hingga tembus ke kepala, sehingga korban meninggal dunia di tempat kejadian. Kini pelaku dan barang bukti telah diamankan, sedangkan polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku lainnya. Zikri Maulana, Kompas TV, Lok Sumawe, Aceh. Informasi lainnya, saudara, setelah terekam CCTV melakukan aksi pembobolan dan pencurian grosir di kawasan Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Kepolisian Polres Lok Sumawe berhasil membekuk para pelaku di gerbang tol Kisaran, Sumatera Utara. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pelaku MY dan MN mengambil ratusan rokok di sebuah toko grosir di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Kemudian dari hasil rekaman CCTV, tim kepolisian Polres Lok Sumawe Aceh berhasil mendeteksi keberadaan pelaku dan melakukan pengejaran. Tim kepolisian pun mencegat mobil yang digunakan pelaku spesialis pembobol grosir lintas provinsi itu di depan gerbang tol Kisaran, Sumatera Utara pada Senin malam kemarin. Kedua pelaku pun tak berkutik saat dibekuk polisi. Dari hasil pemeriksaan, YN dan AB merupakan spesialis pembobol ruko dengan target rokok di lintas provinsi. Sedangkan 1 orang lainnya PL berperan sebagai penadah. Tinggal mereka ini sepakat, mana kita berangkat, misalnya ke Kisaran, mereka berangkat ke Kisaran. Kayak tadi keterangan dari salah satu tersangka, mereka nih pelan-pelan jalan lihat mana toko yang digembok dari luar. Kan menurut dia itu yang paling mudah dibongkar. Nah, mereka target berikutnya adalah ke Asahan. Apakah di Asahan itu nanti mereka jalan-jalan lihat ada toko digembok di luar, nah mereka targetin itu. Ya, berarti sudah direncanakan ya dari. Ya, memang mereka sudah mau ke Asahan, kita cegat di Kisaran. Ya, tapi yang jelas dia spesialis toko dan barang rokok. Di toko Sinar Harun 2 itu HP ada, itu nggak diambil. Mereka lebih fokus sibuk ambil rokok semua. Bahkan sampai keluar itu dus-dus masih berserakan di luar. Ya karena tadi mereka bisa langsung jual, sudah ada yang agen untuk terima dan langsung dibayar cash. Ya, abang langsung bayar cash. Nggak pakai utang. Bayar sudah malamnya. Oh, ada DP. 2 hari sudah lunas. Mereka mengaku sudah beraksi di 8 toko di Aceh dan Sumatera Utara. Komplotan ini beraksi menggunakan mobil dengan cara mencongkel pintu menggunakan linggis serta merusak gembok. Kini, Kepolisian Polres Lok Sumawe masih memburu 3 pelaku lainnya. Kedua pelaku dan 1 orang penadah kini diamankan di Mapolres Lok Sumawe guna pemeriksaan lebih lanjut. Zikri Maulana, Kompas TV, Lok Sumawe. Saudara, setelah jeda berikut ini Kompas Aceh akan dengan berbagai informasi. Pengadilan Negeri Banda Aceh komit kawal kasus kejahatan lingkungan. Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, Pengadilan Negeri Banda Aceh menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian serius pada kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan lingkungan hidup. Pasalnya, penegakan hukum lingkungan bukan hanya sebatas menghukum terdakwa, tapi juga demi keberlangsungan hidup manusia dan alam. Pada pelatihan hukum lingkungan hidup untuk jurnalis, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Teguh Syarafi memastikan setiap perkara yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan akan mendapatkan perhatian serius dari majelis hakim. Komitmennya, Syarafi akan mengawasi jalannya sidang perkara kasus kejahatan lingkungan secara adil dan transparan. Bagi terdakwa, pengadilan juga berjanji akan memvonis pelaku kejahatan lingkungan hingga hukuman seberat-beratnya. Apabila terbukti di pengadilan dan sesuai fakta hukum yang terungkap, vonis yang dijatuhkan bisa memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan lingkungan ini. Ada kasus perdata yang didaftarkan oleh para pihak, baik LSM maupun KSN,
saya benar-benar serius untuk pengawasan terhadap rekan-rekan majelis dalam rangka menangani, memeriksa, mengadili suatu perkara tentang lingkungan. Ayo sama-sama untuk kita membangkitkan semangat untuk mengawasi atau kami untuk mengenali bagaimana apabila ada kasus-kasus yang diangkat ke pengadilan. Sementara itu, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh atau HK mencatat sejak 5 tahun terakhir 2020 hingga 2024, ada 36 kasus dengan 73 terdakwa kejahatan satwa liar yang disedangkan di Aceh. Sementara itu, jenis satwa yang paling banyak diperdagangkan seperti primata, terenggiling, reptil, dan burung. Memang Aceh merupakan sumber jadi pusat perdagangan lah ya di lingkup itu, karena masih banyaknya satwa yang dilindungi di hutan Aceh yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan, kemudian memperdagangkannya di regional Indonesia maupun di lintas negara. Penegakan hukum di bidang lingkungan ini bukan hanya soal menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan saja, namun untuk masa depan manusia dan alam. Musajab, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, Saudara, Satuan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda menggelar pelatihan safety riding bagi prajurit. Tujuannya meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara sekaligus pembinaan dan penegakan disiplin tertib berlalu lintas di jajaran Kodam Iskandar Muda. Pelatihan safety riding ini adalah untuk pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di kalangan prajurit Kodam Iskandar Muda. Para instruktur memberikan edukasi dan sosialisasi bagaimana berkendara yang baik dan benar untuk meminimalkan risiko kecelakaan di jalan raya. Pasalnya, Kodam mencatat sepanjang 2025 ada 2 kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan prajurit Kodam Iskandar Muda, salah satunya mengakibatkan korban jiwa. Pemahaman tentang undang-undang lalu lintas, teknik berkendara yang aman dan benar sesuai standar keselamatan serta prosedur penanganan korban kecelakaan. Prajurit Kodam juga mendapatkan demonstrasi langsung dari instruktur ahli yang memberikan gambaran nyata soal pentingnya kedisiplinan dalam berkendara. Kami berharap juga tidak hanya berlaku kepada personel kita, karena dengan kegiatan seperti ini bisa juga menjadi inspirasi kepada masyarakat pada umumnya. Bahwa berkendara itu harus taat aturan, tidak hanya taat pada keinginan sendiri, gitu ya. Sehingga kita bisa menciptakan berkendara yang aman, jalan yang aman. Ketika kita tidak melaksanakan dengan aman, kita juga bisa dimungkinkan untuk mencelakai orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Jadi kita karena kecerobohan kita membuat orang lain celaka. Nah, itu yang juga harus kita hindarkan. Pelatihan safety riding ini berlangsung di lapangan Belampadang, Banda Aceh yang bekerja sama dengan Ditlantas Polda Aceh serta Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja. Ini juga menjadi bagian dari komitmen TNI Kodam Iskandar Muda dalam menjamin keselamatan dalam berkendara bagi prajurit. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, Saudara, Dinas Pendidikan Daya Aceh menyelenggarakan pelatihan bagi para operator eDatuda Daya tipe A+ dan tipe A dari seluruh Aceh. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pengelolaan data di lembaga pendidikan daya sekaligus mewujudkan satu data daya yang akurat dan terintegrasi. Kegiatan berlangsung selama 5 hari di Banda Aceh. Pelatihan operator elektronik data tunggal daya Aceh atau eDatuda ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis operator daya dalam memasukkan, mengelola, dan memperbarui data secara efektif dan efisien. Operator eDatuda ini nantinya dapat mengetahui dan menghindari adanya data ganda atau duplikasi data baik guru, santri, manajemen daya, dan data penting lainnya, sehingga setiap data dalam sistem benar-benar tunggal dan terpusat. Data yang akurat dan terorganisir dengan baik itu akan menjadi landasan utama bagi pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengambil kebijakan soal pendidikan daya Aceh di masa depan. Mereka bisa kita latih untuk mempertajam untuk pemahaman aplikasi eDatuda ini sendiri. Ketika mereka sudah paham tentang apa yang tujuan eDatuda ini, bagaimana melakukan sebuah mengisi aplikasi, menginput data, dan ini ya di samping punya kepentingan bagi daya sendiri, namun pemerintah Aceh sangat
memiliki kepentingan dalam hal ini terkait dengan kemampuan pemerintah Aceh di dalam membina daya-daya yang menjadi tugas pokok tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Daya Aceh, baik di manajemen daya maupun di lingkungan daya itu sendiri. EDATUDA merupakan sistem informasi manajemen data tunggal daya. Operatornya akan mengumpulkan dan mengintegrasikan data daya secara online. Data yang akan diinput dalam sistem seperti data daya seperti pimpinan daya, guru daya, santri yang berbasis NIK, dan sarana prasarana daya. Proses dalam penginputan yang pertama atas nama santri yang double atau bagaimana cara mengetahuinya dan bagaimana nanti bisa membedakan antara santri A dengan dayah B, tidak ada yang double istilahnya. Inilah proses yang akan diinput oleh mereka semua nanti supaya ke depan santri itu sudah mandiri di dayah-dayah dan tidak boleh ada di dayah lain. Pelatihan ini menjadi bagian digitalisasi administrasi daya guna mendukung transformasi digital dayah di Aceh, sekaligus menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan data dayah yang valid, akurat, dan terpadu. Seperti diketahui, Aceh punya total daya terakreditasi sebanyak 1.685 daya dan tambahan 273 dayah yang diusulkan pada tahun 2025 ini. Dari jumlah tersebut, dayah tipe A+ sebanyak 29 daya dan tipe A sebanyak 158 daya. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, Saudara, Wakil Gubernur Aceh Fadullah menemukan adanya sejumlah kendala ganti rugi tanaman warga yang masuk di area pembangunan jalan tol Seksi 1 Padang Tiji Selimun. Oh iya. Akibatnya jalan tol yang menghubungkan Kabupaten Pidi dan Aceh Besar tersebut belum bisa beroperasi hingga sekarang. Pemerintah Aceh memastikan seluruh proses penilaian terhadap nilai tanam tumbuh pada 22 bidang tanah yang terdampak pembangunan dilakukan secara transparan dan adil. Selain ganti rugi tanaman warga, juga terdapat 17 bidang tanah warga yang belum sepakat ganti rugi. Selain itu, ada juga keluhan masyarakat yang mudah sepakat ganti rugi tanaman belum kunjung dibayarkan. Bahkan, sebagian ada yang meminta untuk peninjauan ulang lahan yang terdampak pembangunan tol. Karena harga yang dibayarkan terlalu murah, yakni di kisaran 7 hingga 17.000 rupiah per meter. Tadi ada 200 sekian bidang tanah yang tadi bermasalah 116, tapi dari 116 ada 99 yang sudah setuju. Jadi semakin sedikit. Tapi hari ini keputusan kita begini, ini selesai, semua harus diselesaikan. Jadi supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Warga juga diminta tidak melakukan pelanggaran, seperti masuk tol tanpa izin lewat jalur tidak resmi, karena dapat membahayakan nyawa. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, selanjutnya berikut ini Kompas Aceh akan hadir dengan berbagai informasi. Bank Indonesia aja mendorong ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok guna menjaga stabilitas harga di pasaran. Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting terus digemakan pemerintah untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di Indonesia. Di Aceh, program nasional berbasis gotong royong ini terus dilakukan guna memastikan pemenuhan nutrisi, kesehatan, dan sanitasi bagi keluarga sasaran dalam 1000 hari pertama kelahiran anak melalui peran orang tua asuh. Kantor Perwakilan BKKBN Aceh mencatat saat ini ada 38.000 lebih keluarga beresiko stunting yang perlu mendapat perhatian dari Bapak Asuh. Kehadiran Bapak Asuh dapat mencegah lahirnya anak-anak yang beresiko stunting, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah 2 tahun, dan anak usia 24 tahun, hingga 29 bulan dari keluarga beresiko stunting. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menurunkan angka stunting. Bentuk partisipasi itu bisa berupa pemberian nutrisi seperti pemberian paket makanan bergizi, bisa bantuan berupa pembangunan jamban,
rumah layak huni, hingga penyediaan akses air bersih, serta edukasi berkelanjutan soal pola makan sehat dan pemantauan tumbuh kembang anak. Nah, sasaran genting itu adalah semua masyarakat lintas program, siapapun bentuk yang kegiatannya itu adalah sebagai berdonasi. Kita tidak memakai anggaran dari pemerintah. Nah, sifatnya adalah gotong royong CSR yang membantu untuk memberikan terutama pertama makanan yang bergizi, nutrisi, yang kedua melihat sasarannya itu adalah jamban dan penggunaan air bersih. Nah, rumah-rumah keluarga beresiko stunting itu yang menjadi sasaran yang akan kita dampingi. Seperti yang dilakukan pemerintah Aceh Besar, melalui kolaborasi Pentahelix, baik dari pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media mampu menurunkan angka stunting. Lewat peran orang tua asuh, 2.600 keluarga yang beresiko stunting di Aceh Besar dapat tertangani. Kita berupaya untuk secara terus-menerus untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Aceh Besar. Dan itu merupakan tantangan seluruh masyarakat Aceh Besar secara bergotong royong, bekerja sama supaya bisa kita turunkan angka stunting itu. Kami juga menyampaikan terima kasih pada seluruh lapisan masyarakat yang selama ini sudah bekerja keras untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Aceh Besar. Kolaborasi untuk menjadi orang tua asuh sangat dinantikan guna mencegah dan mengurangi jumlah keluarga beresiko stunting di Aceh, yang saat ini prevalensi stunting masih 28,06%, yang masih butuh pendampingan berkelanjutan. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, Saudara Panglima Laut dan Nelayan Aceh menyambut baik wacana pembentukan Koperasi Merah Putih khusus nelayan di Aceh. Dengan adanya koperasi itu bisa membantu nelayan memperbaiki ekonomi mereka yang selama ini merosot dan diharapkan pengelolaannya sesuai dengan kearifan lokal di Aceh. Wacana pembentukan Koperasi Merah Putih khusus nelayan ini disambut baik oleh nelayan maupun lembaga Panglima Laut Aceh. Pasalnya, dengan adanya koperasi ini bisa membangun ekosistem usaha yang bisa menguntungkan dan menyejahterakan nelayan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 80.000 koperasi desa merah putih yang telah dibentuk. Dan 108 desa diantaranya menjadi percontohan untuk menerapkan program koperasi yang menyerap hasil perikanan dari nelayan maupun pembudidaya. Salah satu program prioritasnya adalah Kampung Nelayan Merah Putih. Nantinya, program ini diintegrasikan dengan Koperasi Merah Putih yang ada di desa setempat. Desa akan memberikan layanan kebutuhan usaha masyarakat di sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas usaha nelayan. Total yang ditargetkan ada 1.100 kampung nelayan merah putih yang akan dibangun hingga 2027 mendatang. Kalau kita melihat sekarang memang basisnya kalau nelayan itu kan bukan desa ya, tapi basisnya justru di Panglima Laut kita itu di level provinsi ada, kabupaten juga ada LO itu bisa saja dia bukan satu kampung, tapi mungkin ada 3 atau sampai 5 kampung gitu ya. Nah, tentu memang kemarin sempat kita dengar bahwa semuanya itu akan merujuk ke koperasi desa, di mana nelayan atau profesi lain itu akan menginduk ke Koperasi Merah Putih Desa. Nah, tapi dengan adanya wacana sekarang ada koperasi bukan khusus nelayan, diharapkan yang muncul nanti ekosistem usaha di bidang perikanan, hasil tangkapannya juga dikelola atau dipromosikan oleh koperasi. Kita menyambut baik. Sejauh ini, di Aceh sendiri program itu belum berjalan maksimal, karena baru terdapat 4 kampung nelayan merah putih yang terbentuk di Aceh, yaitu Desa Lok Pawo, Lancok, Kuala Raja, dan Birem Putong. Lembaga Panglima Laut berharap pengelolaan koperasi khusus nelayan ini dikelola sesuai dengan kearifan lokal Aceh. Sebab, kelompok tinggal nelayan di Aceh berdasarkan wilayah yang disebut LO. LO itu bisa terdiri dari 3 hingga 5 desa yang diketuai oleh Panglima Laut, wilayah atau LO. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh.
Informasi lainnya, Saudara Abdullah, seorang petani kakao dari Desa Payasenar, Kota Sabang, tetap tekun merawat 2 hektar kebun kakao miliknya meski usianya tak lagi muda. Kegigihannya tak hanya menjaga kualitas kakao Sabang, tapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM lokal yang kini mengolah hasil panennya menjadi berbagai produk coklat siap saji. Di usianya yang tak lagi muda, Abdullah tetap bergerak lincah di antara rimbun pepohonan kakao miliknya. Setiap paginya ia membawa gunting dan parang, lalu memulai rutinitas yang telah dijalaninya lebih dari 30 tahun. Dengan cekatan ia memotong dahan-dahan yang menghambat pertumbuhan buah, bahkan tak segan memangkas dahan yang masih berbuah, demi memberi ruang bagi buah lainnya untuk berkembang dengan maksimal di atas lahan 2 hektar itu. Musim panen selalu membawa senyum bagi Abdullah. 2 kali seminggu ia memanen buah-buah kakao yang kini bernilai mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Di tengah meningkatnya harga dan permintaan, ia tetap melakukan peremajaan tanaman agar kebunnya terus produktif. Ketekunannya menjaga kualitas kakao bukan hanya menghidupi keluarganya, tetapi juga memberi nilai bagi UMKM lokal yang kini mengolah hasil kebunnya menjadi beragam produk coklat khas Sabang. Abdullah telah menjadi bagian penting dalam rantai produksi coklat yang mengangkat nama kotanya hingga dikenal wisatawan. Kalau bercoklat lebih kurang mungkin karena ada dasar tuh yang tinggal tuh ada 30 tahun. Oh, kalau coklat sama juga kita rawat anak-anak tuh. Ya, kalau enggak kita rawat, enggak kita bersihin, semprot, sempuk atau pangkas, itu enggak ada kita itu. Kalau per kilo sekarang berapa harga coklat, Pak? Kalau model pabrik, kalau fermentasi itu sekitar 45. Itu yang masih mali, tapi kalau yang grade A mungkin sampai 50 tuh. Coklat Sabang dikenal berkualitas tinggi dengan cita rasa yang khas. Melalui Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, biji kakao asli Sabang diolah menjadi produk premium bernama Cokbang yang kini banyak diburu wisatawan. Menggunakan 100% kakao lokal dari para petani, sebanyak 30 petani bergabung dalam koperasi ini. Coklat Sabang telah menjadi oleh-oleh unggulan dari kota Sabang dengan omset yang melonjak hingga lebih dari 300 juta rupiah per tahun. Kita sudah memproduksi itu bubuk kakao. Nah, untuk coklat komponnya kita sudah ada 7 jenis, dan coklat premium konveturnya kita sudah ada 3 jenis, 50%, 70%, dan 80%. Nah, alhamdulillahnya saat ini segmentasi pasar Cokbang itu adalah pariwisata, Pak. Jadi wisatawan-wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Nah, mengingat harganya itu kan sedikit menengah ke atas. Gitu. Nah, kita pengen buat coklat yang lebih murah, namun memang masih ada keterbatasan kapasitas produksi. Tadinya kita pikir dengan produksi yang hanya 10 kilo ya rumah tangga, itu bisa mencukupi. Ternyata nggak bisa, Pak. Sekarang kita kapasitas mesin hanya 40 kilo seminggu, nggak bisa kita ningkatin lagi. Jadi harus habis dulu itu. Nah, kalau kita mau tingkatin lagi berarti kapasitas mesinnya harus diperbesar. Rasa coklat Sabangnya gimana? Yang pertama masuk tadi itu diberi tester kan, itu rasanya seperti Cadbury. Cadbury tahu? Cadbury ya. Yang milk punya, milk chocolate. Ya, rasanya seperti itu. Tapi setelah diberi rasa ini apa ya tadi? Itu asli, pick out? Nips. Ya, rasanya enak karena ada pahitnya, ada masamnya juga gitu. Kalau itu dikombine sama coklat, rasanya pas. Memang enak. Ya, karena ada pahitnya, masamnya, coklatnya manis. Memang enak. Dengan cita rasa coklat khas Sabang ini, karena menurutnya coklat Sabang ini punya rasa yang khas dan otentik. Varian produk coklat Sabang dari Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, diantaranya coklat batang berbagai rasa seperti rasa susu, kacang mete, cranberry, bubuk coklat, hingga teh coklat. Syahril Mustajab, Kompas TV, Sabang. Informasi lainnya, Saudara, selain dikenal dengan keindahan alamnya, Pulau Sabang juga menjadi penghasil coklat berkualitas tinggi. Melalui Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, biji coklat lokal diolah menjadi produk coklat premium bernama Cokbang. Kini Cokbang menjadi oleh-oleh khas yang banyak diburu wisatawan di Sabang. Cokbang atau coklat Sabang menjadi merek coklat premium yang banyak diburu para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Sabang.
Diproduksi oleh unit usaha unggulan Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, coklat Sabang menjadi salah satu oleh-oleh khas kota Sabang. Bahan bakunya diambil dari 100% dari biji kakao asli Sabang yang dihasilkan dari para petani setempat. Ada 30 petani kakao yang bergabung dalam Koperasi Kakao Jaya Mandiri. Januari 2023, Cokbang masih diproduksi dengan peralatan seadanya. Bantuan mesin baru dari Bank Indonesia pada 2024 meningkatkan kapasitas produksi dan jumlah varian coklat mulai dari 4 jenis menjadi 14 varian coklat. Omset pun melejit dari belasan juta menjadi 300 juta lebih per tahun. Ya, kita sudah memproduksi itu bubuk kakao. Nah, untuk coklat komponnya kita sudah ada 7 jenis dan coklat premium coveturnya kita sudah ada 3 jenis, 50%, 70%, dan 80%. Nah, alhamdulillahnya saat ini segmentasi pasar Cokbang itu adalah pariwisata, Pak. Jadi wisatawan-wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Nah, mengingat harganya itu kan sedikit menengah ke atas. Gitu. Nah, kita pengen buat coklat yang lebih murah, namun memang masih ada keterbatasan kapasitas produksi. Tadinya kita pikir dengan produksi yang hanya 10 kilo ya rumah tangga, itu bisa mencukupi. Ternyata nggak bisa, Pak. Sekarang kita kapasitas mesin hanya 40 kilo seminggu, nggak bisa kita ningkatin lagi. Jadi harus habis dulu itu. Nah, kalau kita mau tingkatin lagi berarti kapasitas mesinnya harus diperbesar. Salah satu wisatawan dari Malaysia terkesan dengan cita rasa coklat khas Sabang ini, karena menurutnya coklat Sabang ini punya rasa yang khas dan otentik. Rasa coklat Sabangnya gimana? Yang pertama masuk tadi tu diberi tester kan, itu rasanya seperti Cadbury. Cadbury tahu? Cadbury ya. Yang milk punya, milk chocolate. Ya, rasanya seperti itu. Tapi setelah diberi rasa ini apa ya tadi? Nix. Ya, rasanya enak kerana ada pahitnya, ada masamnya juga gitu. Kalau itu dikombine sama coklat, rasanya pas. Memang enak. Ya, kerana ada pahitnya, masamnya, coklatnya manis. Memang enak. Varian produk coklat Sabang dari Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, diantaranya coklat batang berbagai rasa susu, kacang mete, cranberry, bubuk coklat hingga teh coklat. Mustajab, Kompas TV, Sabang. Saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Kompas Aceh hari ini. Anda bisa menyimak tayangan Kompas TV Aceh setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atau siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh Independen Terpercaya. Saya Rizky mewakili tim redaksi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.